Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada berita atau informasi menarik berkaitan dengan hal tersebut. Ada informasi bahwa honorer atau tenaga non ASN yang sudah masuk dalam database PKN pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini pun belum aman gitu ya. Kan kabarnya mereka yang sudah masuk dalam database PKN akan diutamakan untuk diangkat menjadi P3K. Tetapi pada faktanya jumlah formasi P3K yang dibuka di tahun 2024 ini dengan honorer yang sudah masuk di database PKN tidak sebanding gitu ya. Artinya masih ada sisa honorer yang sudah masuk dalam database PKN tidak bisa terakomodir menjadi P3K di tahun 2024 ini. Dan tentunya ini menjadi kekhawatiran ya bagi para tenaga honorer ataupun tenaga non ASN baik yang sudah masuk dalam database PKN ataupun yang belum. Dan yang bisa menjawab terkait dengan kegelisahan ini adalah terbitnya PP Manajemen ASN maupun Peraturan Menteri Pan-RB terkait dengan pengadaan P3K di tahun 2024 ini. Jika kedua aturan itu sudah terbit, tentunya bisa menjawab terkait dengan kegelisahan-kegelisahan tersebut. Dan kali ini kita akan coba lihat berita lengkapnya ya. Seperti apa? Apakah ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi jumlah honorer yang sudah masuk dalam database PKN dan yang diusulkan dari masing-masing instansi yang tidak sebanding ini. Untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan PP Manajemen ASN yang molor ya, sehingga berdampak terhadap honorer yang sudah masuk dalam database PKN pun belum aman. Karena belum ada kejelasan regulasi atau aturan yang mengatur terkait dengan hal tersebut ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya P3K 2024, PP Manajemen ASN molor, honorer database PKN pun belum aman. Kita coba bacakan ya. Jutaan non ASN atau honorer sudah pasti menunggu jadwal pendaftaran P3K 2024. Memang, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas sudah pasang target pendaftaran P3K 2024 pada Juni atau Juli. Namun, tanggal pendaftaran belum disebutkan. Jadwal pendaftaran sangat dinantikan karena pada tahapan itulah akan diketahui berapa sih sebenarnya formasi yang tersedia, mampukah menampung jutaan honorer. Sudah dikeluhkan pejabat Kemenpan RB dan Kemendikbudristek soal jumlah usulan formasi dari Pemda yang masih jauh dari kuota yang disiapkan. Keluhan itu merupakan sinyal kuat bahwa seleksi P3K 2024 belum sanggup menyerap seluruh honorer untuk beralih status menjadi ASN. Yang cemas bukan honorer tercecer yang namanya tidak tercatat di PKN. Honorer yang masuk database PKN pun belum dipastikan aman. Bahkan honorer yang sudah masuk kategori prioritas 1 pun belum bisa tidur nyenyak. Masalah honorer kemungkinan besar belum bisa tuntas pada tahun ini. Bagaimana mau selesai kalau usulan formasi P3K 2024 untuk guru honorer minim sekali. Bahkan untuk prioritas 1 saja tidak semua mendapatkan formasi. Apalagi yang P3 sampai P4, kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikbudristek Nonok Suryani menjawab cpnn.com Minggu 21 Mei harusnya ini ya 21 April 2024. Bukan hanya soal minimnya usulan formasi, Pemda yang sudah mengusulkan pun tidak gerak cepat alias gercep dalam menuntaskan tahapan demi tahapan seleksi P3K 2024. Menteri Anas seusai rapat membahas progres pengadaan P3K 2024 bersama PKN di Jakarta, Jumat 17 Mei 2024 mengatakan, penyusunan rincian kebutuhan ASN 2024 telah dilakukan pada 15 sampai 29 Maret 2024
dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Namun, kata Menteri Anas, masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Padahal pendaftaran P3K 2024 baru bisa dilakukan setelah tahapan tersebut kelar. Di sisi lain, masih dalam rangka seleksi P3K 2024, saat ini BKN sedang dalam proses melakukan verifikasi dan validasi atau verval terhadap data honorer yang sudah masuk database BKN. Mungkinkah pendaftaran P3K 2024 bisa dibuka pada Juni? Jawabannya mungkin bisa jika pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama hanya untuk honorer yang sudah dipastikan valid. Adapun terhadap honorer yang datanya belum diverval, barangkali diberi kesempatan mendaftar pada seleksi P3K 2024 gelombang kedua. Pertanyaan lain, apakah pendaftaran P3K 2024 harus menunggu terbitnya peraturan pemerintah atau PP Manajemen ASN? Silahkan simak ulang pernyataan Menteri Anas di bawah ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan sejumlah regulasi turunan undang-undang tersebut, termasuk PP Manajemen ASN. Harus sudah terbit paling lama 6 bulan terhitung sejak 31 Oktober 2023. Pasal 68 Undang-Undang ASN menyatakan, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Selanjutnya, pasal 69 menyatakan ketentuan manajemen ASN dalam undang-undang ini dilaksanakan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Hari ini sudah 20 Mei 2024. Padahal sesuai tenggat waktu yang diatur di Undang-Undang ASN, PP Manajemen ASN harus sudah terbit pada akhir 2024. Sebelumnya, Menteri Pan-RB Azwar Anas pernah menyebutkan bahwa terdapat 24 substansi materi PP Manajemen ASN, yang salah satunya tentang penataan tenaga non-ASN atau honorer. Namun, Menteri Azwar Anas juga pernah menjelaskan bahwa mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K part-time, akan dibuatkan aturan secara khusus yang dituangkan dalam Permen Pan-RB. Dengan demikian, apakah pendaftaran P3K 2024 masih harus menunggu Permen Pan-RB yang tentunya harus mengacu pada PP Manajemen ASN yang belum juga terbit? Menteri Azwar Anas pernah mengatakan penyusunan rancangan PP Manajemen ASN butuh proses panjang karena melibatkan banyak instansi terkait. Mulai dari internal pemerintah sebagai penyusun kebijakan, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, hingga ASN sebagai pelaksana kebijakan tersebut nantinya. Kementerian Pan-RB, kata Mas Anas, juga melibatkan para akademisi yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR, Rabu 13 April 2024, Menteri Anas mengatakan pembahasan rancangan PP Manajemen ASN sudah memasuki tahapan akhir dan ditargetkan akhir April 2024 sudah diterbitkan. Pemerintah sampai saat ini terus bergerak cepat dalam penyelesaian RPP ini. Ditargetkan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ditetapkan pada 30 April 2024, kata Azwar Anas saat itu. Pada kesempatan yang sama, Menteri Anas menjelaskan bahwa rancangan PP Manajemen ASN juga akan membahas mengenai strategi penataan tenaga non-ASN atau honorer. Salah satunya dengan membuka ruang luas bagi tenaga non-ASN atau honorer untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun 30 April sudah lewat dan PP Manajemen ASN yang dalam rancangan disebut berisi 22 bab dan 305 pasal hingga saat ini belum juga diterbitkan. Para honorer yang berharap jadi P3K tahun ini tampaknya masih harus bersabar. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan honorer yang sudah masuk dalam database pun masih belum aman. Karena tadi jumlah usulan formasi dari masing-masing instansi terutama pemerintah daerah ternyata tidak sebanding dengan honorer yang masuk dalam database BKN.
kecuali nanti ada kebijakan tersendiri dari Kementerian Pan-RB melalui PP Manajemen ASN dan juga Peraturan Menteri Pan-RB, beda cerita ya. Tetapi sampai dengan sekarang PP Manajemen ASN dan Permen Pan-RB tersebut belum juga diterbitkan, sehingga para honorer juga masih was-was ya, cemas gitu. Apakah mereka bisa terakomodir menjadi P3K di tahun 2024 ini atau tidak. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita saat ini masih harus bersabar ya menunggu terbitnya PP Manajemen ASN dan Peraturan Menteri Pan-RB. Jika ada tanggapan atau pertanyaan terkait dengan hal ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.